Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Seren Gabriela Nebaho dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Keuangan, NIM 19242530059. Saya dari kelas 2B Keuangan, nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik dinamika kelompok dengan 3 subtopik pembahasan. Namun, sebelum kita membahas tentang ketiga subtopik tersebut, kita harus paham, apa sih dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Nah, setelah mengetahui apa itu dinamika kelompok, sekarang kita akan membahas ketiga subtopik yang tadi. Yang pertama yaitu struktur kelompok, yang kedua proses kelompok, dan yang ketiga kohesi kelompok. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke, kali ini kita akan membahas yang pertama tentang struktur kelompok. Apa sih struktur kelompok itu? Menurut Suardarsono tahun 2005, struktur kelompok adalah suatu bentuk hubungan antara individu-individu di dalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peranan masing-masing individu. Dalam menganalisis struktur kelompok, terdapat 3 unsur penting yang terbaik dalam struktur kelompok. Yang pertama ada posisi, yang kedua status, dan yang ketiga peranan. Posisi mengacu pada tempat seseorang dalam suatu kelompok. Status mengacu pada kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Sedangkan peranan mengacu pada hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya dalam kelompok. Struktur kelompok harus sesuai atau mendukung tercapainya tujuan kelompok. Yang berhubungan dengan struktur kelompok yaitu 1. Struktur tugas, 2. Struktur komunikasi, 3. Struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan, dan yang keempat sarana terjadinya interaksi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu subtopik proses kelompok. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Ada 2 hasrat pokok yang dimiliki manusia sehingga terdorong untuk hidup berkelompok, yaitu yang pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia di sekitarnya. Yang kedua, hasrat untuk bersatu dengan situasi alam di sekitarnya. 2 faktor proses utama yang umumnya terbentuknya sebuah kelompok, yaitu kedekatan dan kesamaan. Kedekatan, adanya kedekatan secara tidak sadar, orang tersebut merasa ada ikatan batin meskipun pada awalnya belum saling mengenal ketika masih di daerah asal. Yang kedua yaitu kesamaan. Kesamaan di sini meliputi kesamaan latar belakang, minat, kepercayaan, nilai, usia, atau karakter-karakter personal lainnya. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pembentukan kelompok. Yang pertama ada ice breaking, yaitu sebuah pembukaan percakapan yang dimaksudkan untuk membentuk anggota kelompok memulai proses pembentukan diri menjadi sebuah tim.
Yang kedua yaitu storming, merupakan fase yang sangat penting dalam dinamika kelompok karena pada tahapan ini akan terjadi tarik-menarik uji coba dalam sebuah konflik. Yang ketiga, informing, merupakan tahap di mana kelompok yang baru terbentuk tersebut diberi penjelasan tentang tujuan dari kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang keempat ada norming, yaitu tahapan ini merupakan tahapan stabilisasi di mana aturan, ritual, dan prosedur telah ditetapkan dan diterima oleh seluruh peserta. Peserta telah menyepakati identitas peran sehingga terciptanya suasana kebersamaan. Yang kelima ada forming, yaitu tahap orang berkumpul dan membentuk sebuah kelompok. Pada suatu kegiatan, tidak sedikit peserta yang mengikutinya karena penugasan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu performing, di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Nah, selanjutnya kita akan membahas subtopik yang ketiga atau subtopik yang terakhir, yaitu tentang kohesi kelompok. Apa sih kohesi kelompok itu? Mari kita simak video ini. Menurut Collins dan Riven, bahwa kohesivitas kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Selanjutnya, aspek-aspek kohesivitas kelompok menurut Forsyth tahun 2006 mengemukakan bahwa ada 4 dimensi kohesivitas kelompok, yaitu yang pertama, kekuatan sosial merupakan keinginan dalam diri individu untuk tetap berada dalam kelompoknya. Yang kedua, kesatuan merupakan dalam kelompok perasaan saling memiliki terhadap kelompoknya dan memiliki perasaan moral yang berhubungan dengan keanggotaannya dalam kelompok. Yang keempat ada daya tarik. Individu akan lebih tertarik melihat dari segi kelompok kerjanya sendiri daripada melihat dari anggotanya secara spesifik. Yang kelima, kerjasama kelompok. Individu memiliki keinginan yang lebih besar untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang kohesif menurut Fatur Rahman pada tahun 2006 bila memiliki beberapa hal berikut ini. Yang pertama, setiap anggotanya komitmen tinggi dengan kelompoknya. Yang kedua, interaksi di dalam kelompok didominasi kerjasama bukan persaingan. Yang ketiga, kelompok mempunyai tujuan yang terkait satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan perkembangan waktu, tujuan yang dirumuskan meningkat. Yang keempat, terjadi pertukaran antar anggota kelompok yang sifatnya mengikat. Dan yang kelima, ada keterkaitan antar anggota sehingga relasi yang terbentuk menguatkan jaringan relasi di dalam kelompok. Kesimpulannya, dinamika kelompok tidak bisa lepas dari struktur kelompok, proses kelompok, dan kohesi kelompok. Karena dalam sebuah kelompok, ketiga hal tersebut sangat penting demi mewujudkan atau menciptakan suatu kelompok yang baik dan benar. Untuk itu, suatu kelompok yang baik harus memperhatikan bagaimana komunikasi, komitmen, dan kebersamaan dalam kerjasama yang benar. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan kali ini. Semoga melalui video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita tentang struktur kelompok, proses kelompok, dan kohesi kelompok. Bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan sedikit agar kita tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya, dengan cara mengikuti protokol kesehatan dengan benar yang telah ditentukan oleh pemerintah.
makan nasi uduk di atas papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.